Sudah record. Oke, terima kasih. Baik, adik-adik sekalian, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore semuanya. Kalau kalian menemukan tanda ini, artinya ini halaman 1 yang bisa kakak coba untuk screenshotnya ya. Nah, kakak mau identifikasi dulu dari sekian banyak siswa yang hadir pada pertemuan ini, babnya lagi apa? Apakah masih mengenai sifat koligatif? Apa sudah ada yang masuk ke penyetaraan reaksi redoks? Ya. Apakah ada yang sudah masuk lagi kepada sel volta? Ayo. Siapa yang masih koligatif? Ada yang koligatif di sini? Ada hadir? Koligatif? Oke, lagi koligatif ya. Apakah kamu akan ulangan dalam waktu dekat, Nak? Belum. Belum, baik. Sudah jauh koligatifnya atau baru mulai? Baru mulai ya? Oke. Baru mulai ya? Oke. Ada yang sudah masuk ke penyetaraan reaksi redoks? Redoks? Oke, tidak ada ya. Silakan, kalau yang sudah ada penyetaraan reaksi redoks, nggak usah malu juga untuk mengungkapkannya ya. Ini kayaknya dari apa? Mungkin Zoom agak kayak noise ya, ada noise-nya di pertemuan ini ya. Barangkali bisa dibantu yang ini ya, yang mungkin belum menjawab kakak, barangkali bisa dibantu di mute-nya dulu ya. Siapa yang sudah penyetaraan reaksi redoks? Ada? Tidak? Nah, kalau belum ada yang sampai penyetaraan reaksi redoks, berarti sel volta juga belum gitu ya. Oke, kalau gitu ya, mari kita bersepakat kita membahas mengenai sifat koligatif ya. Oke, sifat koligatif. Apa yang sudah kalian ketahui sih mengenai sifat koligatif? Ada yang bisa bantu? Yo, Kak Salah mau nanya ini, jangan malu ya kalau misalnya menjawab pertanyaan kakak salah, nggak ada masalah. Ya, karena kita mencoba untuk berdiskusi bersama-sama. Ya, dan masih ingat nggak sifat koligatif itu sifat apa sih? Oke, silahkan. Siapa yang mau jawab? Ayo, ada? Masih malu ya? Oke, kalau untuk sesi sama kakak nggak usah malu untuk menjawab pertanyaan ya. Kalau kak, suara kakak putus-putus, kak suara kakak tidak terdengar, bilang saja ya, karena di sini karena kakak memakai handphone langsung untuk Zoom-nya, jadi kadang-kadang tidak terpantau ya. Untuk di chat boleh, tapi untuk menguatkan silakan ngomong aja langsung ya. Oke, nah, oke, mungkin buat pengenalan ringkas aja. Sifat koligatif itu merupakan sifat dari larutan ya, sifat dari larutan. Yang namanya larutan itu wujudnya cair. Ya, dan dalam larutan ini pasti terdapat dua komponen utama, yakni zat terlarut ya dan zat pelarut gitu ya. Ada zat terlarut dan ada zat pelarut. Nah, dua hal ini penting nanti dibedakannya ya. Yang hanya tergantung nih. Tergantung pada apa? Tergantung pada sifat, pada jumlah. Nah, jumlah apa sih, Kak? Jumlah zat terlarutnya. Gitu. Ya, oke. Nah, adik-adik sekalian, sifat koligatif itu ada 4 nih. Ya, yang pertama adalah titik didih larutan, titik didih larutan. Jadi nanti kalian akan punya, kalau air saja, nah berarti dia pelarut dong, ya. Dia akan punya yang namanya TB pelarut. Oke, TB pelarut ya.
Sedangkan kalau nanti air ketambahan dengan zat terlarut, nah entah itu apa zat terlarutnya ya, dia berubah menjadi larutan. Sehingga TB-nya berubah menjadi TB larutan. Nah, kalau kamu punya air mendidih pada suhu biasanya 100 derajat Celcius, lalu air itu ketambahan zat terlarut, pasti titik didihnya akan naik, yang ditandai dengan semakin lamanya larutan tersebut mendidih. Ya, jadi nanti TB larutan akan lebih besar daripada TB pelarutnya. Ya, semakin banyak zat terlarutnya, ya TB larutnya semakin tinggi. Sehingga kamu akan punya nanti yang namanya delta TB. Apa itu delta TB? Kenaikannya berapa? Nanti ini bisa kita hitung nih. Ya, kenaikan titik didih. Gitu ya. Sehingga rumusnya menjadi delta TB, ini rumus yang pertama ya. TB larutan ini jangan ketukar ya, karena larutan lebih besar dikurang TB pelarut. Itu rumus yang pertama. Rumus yang kedua, delta TB adalah KB dikali molalitas. Oh, ada molalitasnya. Ya. Oke, jadi M itu adalah molalitas. Nanti kita bisa melihat soal-soal yang berkaitan dengan hal ini. Molalitas. Ya. Oke. Ada yang mau tanya sampai sini? Mudah-mudahan ini baru awal sih, mudah-mudahan sih bisa dipahami ya. Jadi ingat ada konsepnya adalah larutan. Kalau misalnya kalian nih, Kak, ini gue udah paham, Kak, udah diterangkan sama gurunya, di skip aja, boleh ya. Di sini santai aja, kalau Kak salah bebas aja. Oke, ya. Nanti juga akan diberikan ya, kalian boleh screenshot ya di layar ininya, apa namanya, materi rangkuman rumusnya dan materinya ya. Nah, kalau ada titik didih tentunya ada yang namanya titik beku ya, titik beku larutan. Titik beku larutan. Nah, air saja ya, titik bekunya lambangnya TF pelarut, lalu air ditambahkan zat terlarut ya, dia mempunyai TF larutan, dan ini agak terbalik ya, TF pelarutnya yang justru lebih besar daripada TF larutan. Kenapa begitu ya? Kalau titik beku kan dia ya tandanya negatif ya, sehingga secara value yang pelarutnya lebih tinggi daripada larutannya. Semakin ya banyak zat terlarutnya, semakin minus nantinya, semakin rendah ya. Oke, jadi nanti kamu punya ya rumusnya itu. Ya, jangan tuker ya sama yang larutan. Ini sengaja kita tulis di sini, biarin ya. Kok TB, TF ya, freeze ya. TF pelarut dikurang TF larutan. Oke. Sampai sini ada yang mau tanya? Ya, belum? Kalau belum, kita lanjutkan saja ya. Dan Kak, kebetulan nih ada soal dari Bapak Ibu gurunya, tanya aja ya. Akan lebih bagus soalnya dari kalian ya, daripada nanti oh iya, Kak Sal udah nerang ini. Gue tanya soalnya gitu. Selama masih bisa diterangkan secara langsung, ya kan, silahkan. Ya ditanyain aja, nggak usah malu ya. Oke, nanti ada rumus tambahan tadi apa? Delta TF sama dengan KF dikali M. KF sama KB tadi apa sih, Kak? Itu konstanta ya, nilainya dikasih tahu dari soal. KB konstanta didih, KF konstanta beku. Ya, tadi M adalah molalitas. Ya, mungkin Kakak tulis ini takutnya tadi lupa dulu tulis. Molalitas menyatakan adalah jumlah mol. Tadi di yang titik didih Kakak terlupa untuk nulis ya, sama aja. Molalitas adalah jumlah mol zat terlarut ya dalam 1 kilogram pelarutnya. Dalam 1 kilogram pelarutnya. Gitu ya. Sehingga rumusnya nanti jadi begini, gram terlarut dibagi MR terlarut dikali 1000 dibagi gram pelarut. Nah, oke ya. Kita masuk ke yang ketiga, yakni tekanan uap jenuh. Tekanan uap aja deh, tekanan uap larut. Tekanan uap larutan ya
Jadi ibaratnya kalau kamu punya satu gelas berisi air penuh, kamu tutup deh dengan plastik. Kamu diamkan tuh beberapa saat, ya mungkin 1 jam, 2 jam, nanti pasti tuh ya di plastik itu akan muncul kayak kabut. Ya itu ternyata uap air. Nah, uap air itu kan pasti memiliki tekanan dong, namanya gas ya, pasti memiliki tekanan. Nah, itu disebut sebagai tekanan uap. Kalau kamu punya air saja, berarti dia pelarut murni ya. Kadang-kadang kalau dalam tekanan uap itu ada kata-kata murni ya. Oke, itu bisa clue juga tuh. Lambangnya dia P0. Nah, tapi kalau misalnya air sudah ketambahan zat terlarut ya, berubah menjadi apa tadi? Larutan ya. Jadi larutan, lambangnya adalah P saja. Dan sama kayak titik beku, P0 akan lebih besar daripada P. Sehingga kamu akan mendapatkan rumus pertama, delta P adalah P0 dikurang P. Nah, rumus yang kedua adalah delta P adalah fraksi mol terlarut dikalikan P0. Dan P adalah fraksi mol pelarut dikalikan P0. Apa sih Kak fraksi? Ini adalah fraksi ya, fraksi mol. T itu berarti terlarut. Nah, rumusnya gampang aja. Mol yang terlarut dibagi mol total. Nah, mol pelarut. Ya. Kakak salah nulis ya, ini T ya. Kak, kalau misalnya XP apa Kak? Ya XP mol pelarut ya. Dibalik saja. Maksudnya dibalik bukan begini ya. Nah, ini namanya tulisan yang terbalik ya. Nah, ngelawak tuh Kak. Bukan ya. Jadi terbalik itu maksudnya mol pelarutnya di atas, di bawah baru dibagi mol terlarut ditambah mol pelarutnya. Oke, ya tuh ada beberapa rumusnya. Kalau mol nggak usah di ini ya, udah harus paham rumus mol itu adalah gram dibagi mR. Ya. Terakhir, karena ada 4 sifat, ya, yang terakhir adalah tekanan osmosis. Nah, tekanan osmosis. Ya, tekanan osmosis itu gambarannya adalah kalau kamu punya dua zat dengan konsentrasi yang berbeda, misalnya ada larutan gula 10% dengan larutan gula 50%, airnya yang lebih banyak tentunya yang gula 10%. Airnya ya, kalau gulanya banyakkan yang 50%. Airnya pelarutnya. Nah, air itu bisa merembes ke yang airnya lebih sedikit. Nah, aliran air tersebut tentunya seperti halnya gas, zat cair pun memiliki tekanan. Nah, tekanannya disebut sebagai tekanan osmotik. Lambangnya adalah pi. Nah, pi memiliki rumus adalah molaritas. Beda dikit. Kalau tadi adalah molalitas. Nah, ya, bedanya di mana sih Kak? Secara rumus dengan molalitas, ininya sama, gram terlarut dibagi mR terlarut, tapi dikalinya 1000 dibagi volume larutan. Tapi dalam mili ya, volume larutan ya. Kalau R apakah? R ini konstanta, dalam fisika juga ada 0,082, sedangkan T-nya adalah derajat Celcius ditambah 273. Seperti itu adik-adik sekalian. Dah, kakak mau ngobrol dulu. Secara materinya sih sebenarnya udah habis, rumusnya itu saja. Tinggal nanti kakak kasih clue bagaimana kita menyelesaikan soal, ya. Ini kakak kasih ininya, atokannya atau pakemnya. Pertama adalah kalau ketemu soal, ya, ini dulu penting ya, dari soal itu tentukan dulu ya, dia itu mana yang terlarut, mana terlarut, mana yang pelarut, ya, dan membedakannya gimana sih? Dari jumlahnya aja. Jumlah dari si pelarut itu lebih besar daripada terlarut. Ya, patokannya itu. Nah, kalau sudah ditentukan mana terlarut sama pelarutnya, ya, yang berikutnya lagi adalah dari soal, kamu punya zat terlarutnya itu elektrolit, atau non-elektrolit. Kalau elektrolit itu artinya dia bisa terion ya. Bisa terion. Kalau yang non-elektrolit berarti dia tidak bisa terion. Nah, ini kadang-kadang menjadi penting untuk membedakannya. Ya, kalau misalnya
Elektrolit itu bukan biasanya ya. Yang termasuk adalah zat yang terdiri dari logam dan non-logam. Masih ingat apa itu logam? Logam itu punya nama, biasanya berakhiran nama ya, berakhiran kalium, ferum ya, besi ya, nama itu nama Indonesianya, berakhiran Kemudian namanya berakhiran lalu kalau misalnya dari rumusnya, kalau dari segi rumus itu paling kiri dimulai dengan huruf besar, diikuti huruf kecil. Paling kiri ya, tidak peduli dengan yang kanan. Contoh, NaCl, tuh, Na, huruf besar, huruf kecil. Ya, seperti itu. Nah, elektrolit juga termasuk ke dalam elektrolit ya adalah asam. Kak, kok basa nggak disebut? Basa udah otomatis, karena basa pasti dimulai dengan logam. Ya, elektrolit itu termasuk asam-asaman. Asam, ya. Oke, contohnya asam yang familiar itu asam kuat, misalnya adalah HCl, H2SO4. Asam lemah apa yang paling terkenal ya, CH3COOH. Nah, ini adalah elektrolit juga, meskipun dia tidak terdiri dari logam, ya. Oke. Ya, oke, sebentar ini Kakak kasih catatan biar enak dulu ya. Kemudian kalau yang non elektrolit, biru saja ya. Yang non elektrolit ya, yang sering keluar adalah ya, ini makanya tidak bisa terion ya, tidak bisa terion. Misalnya adalah golongan gula. Gula itu contohnya adalah karbohidrat ya. Nah, ini biasanya berakhiran osa. Glukosa, fruktosa, aldosa, dan sebagainya. Oke. Lalu ada urea. Urea ini juga udah langganan dah keluar, CO NH2 2 kali. Ya, ini Kakak hapus saja. Oke. Kemudian golongan alkohol ya, alkoholan. Apa misalnya saja etanol. Etanol C2H5OH. Metanol CH3, belakangnya ada OH-nya, tapi bukan basa ya. Ini yang sering keluar. Oke, dah catatannya sampai sini dulu. Ini penting ya. Kenapa penting? Karena nanti rumusnya sedikit berbeda ya antara yang asam dengan yang basa. Apa bedanya? Beda dikit ya, beda di sini. Nih. Kita lihat. Kalau misalnya kita ambil contoh misalnya delta TB deh, kenaikan titik didih. Kalau misalnya yang non elektrolit udah gini doang. Yang non. Tapi kalau yang elektrolit dia ada I-nya. Ada I-nya. Kb dikali M dikali I. Ya, ini untuk yang elektrolit. Apa itu I? I itu adalah faktor Van Hoff. Ya, pengali karena ion. Ya, angka pengali karena ion. Contoh rumus faktor Van Hoff itu begini ya. Nah, dengan N adalah jumlah ion, dengan alfa adalah derajat ionisasi, ya, alfa ya, bukan Indomaret. Oke. Bodoh amat Kak. Alfa derajat ionisasi. Nah, kalau dari soal alfa tidak diketahui dan tidak ditanya, diketahui atau tidak ditanya, maka berlaku I akan sama dengan N. Ya, I akan sama dengan jumlah ion. Nah, ini harus bisa ya. Misalnya saja kamu punya MgCl2, wajib bisa ini terion jadi Mg2+ dan Cl-, ya. Dan ini belum setara, ini Mg-nya 1, Cl-nya ada 2, sehingga jumlah ionnya adalah 3.
Gitu ya. Kak, kalau gue punyanya misalnya Al2SO4 3 kali, gimana nih Kak? Oke, ya sama, ionkan dulu aja. Al3+, ya dari 3 ini tentunya dari belakang ya. SO4 2-. Wah, Kak, ini gue lupa nih, Kak. Nah, kalau lupa, terpaksa kalian mengulang kembali pelajaran waktu kelas 10 ya, semester akhir ya, semester awal-awal semester 2, awal semester genap ya. Nah, ini ada yang namanya ionisasi ya. Al-nya ada 2, SO4-nya ada 3 ya. Waktu belajar pH juga tentunya ini sudah dipelajari di kelas 11, tapi barangkali lupa lagi saja ya. Ini Kakak merecall kembali aja. Nah, tuh seperti itu. Ya. Dan jangan sampai lupa kalau misalnya kamu punya BaSO4 ini terionnya menjadi Ba2+, SO4 2-. Nah, alfanya gimana Kak? N-nya bagaimana jumlah ionnya? Jangan 2 tambah 2 ya, karena ini koefisiennya adalah kalau dia angkanya plus sama minusnya sama, pasti koefisiennya cuma 1. Ya, berarti totalnya ada 2. Oke, itu saja. Ya. Nah, dah ya, ini udah Kakak screenshot dan juga sudah direcord oleh Kak Anton ya. Kita mau ngobrol dulu ya. Oke. Sudah ada 16 siswa ya. Ini ada yang chat juga. Terima kasih atas atensinya ya. Kita lihat. Oh, oke, baru mulai koligatif ya. Dari 16 siswa nih, silakan. Ada yang sudah jauh koligatifnya? Apa bagaimana? Ini tanya aja ya, santai aja sama Kakak, slow aja. Ada soal apa tidak gitu ya. Oke. Yang mau ditanyakan ada, tidak? Oke. Cek. Suaranya terdengar tapi ya. Oke deh. Ada yang mau tanya? Silakan, tidak usah malu ya. Kan ya ada nih Kak soal kayak gini nih Kak. Kalau di Kakak nanti takut soalnya terlalu mudah atau terlalu susah ya, tapi kalau tidak ada ya nggak apa-apa juga ya. Coba kita lihat soal kita lihat soal ada yang seperti ini ya. Sebentar, Kakak cek dulu ya. Kita cek dulu soalnya. Oke. Nomor 2 dulu deh. Baik. Kita lihat. Ini Kakak punya, mudah-mudahan terlihat di layar kalian nih ya. Oke. Terlihatkah soalnya? Halo, terlihat? Terlihat, Kak. Oke, bagus. Nah, di sini Kakak kelihatan ya, good. Di sini Kakak punya soal seperti ini, diketahui KC air adalah sekian. Itu bukan KC ya, KF harusnya ya. Oke, ini seharusnya adalah KF ya. Nah, baik. Dengan ARH sekian, C sekian, bla 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 ya, titik beku air dalam radiator mobil yang berisi dengan perbandingan etilen glikolnya 62 gram dan airnya. Di sini kan ada 2 makhluk ya. Tadi Kakak bilang tentuin dulu pelarutnya mana, terlarutnya mana ya. Baik, yuk kita sama-sama identifikasi. Zat terlarutnya itu si etilen glikol atau air? Yang lebih banyak siapa? Yang lebih banyak air, Kak. Oh, berarti airnya adalah zat pelarut ya. Airnya adalah zat pelarut. Ya. Kenapa? Karena nilainya 500 gram. Terlihat tulisan yang warna kuning? Terlihat ya? Terlihat, Kak. Nah, lalu etilen glikolnya 62 gram ya. Nah, ini sekarang untuk mempermudah Kakak ya. Kalian lihat etilen glikol itu kalau Kakak gabung ini biar gampang menghitung MR-nya. Kamu lihat tuh C-nya ada 2 ya. C-nya ada 2. H-nya ada 2 tambah 2, 4. Lalu di sebelah kiri ada 1, 5. Sebelah kanan ada 1, 6. C2H6. O-nya ada 2, betul? Ya.
Nah, di sini amannya sih kamu harus mencari MR-nya dulu. Ya, tapi sebelum mencari MR-nya, kamu kan sudah nentuin nih siapa terlarutnya, siapa pelarutnya, ya. Nah, setelah itu tadi Kakak bilang tentuin dulu dia ini ya elektrolit atau bukan. Nah, etilen glikol dia tidak bisa terion, jadi plus sama minus nggak bisa. Ini kan mirip-mirip sama si C6H12O6 glukosa, sorry, ya. Nah, ini adalah berarti zat terlarutnya adalah non elektrolit. Berarti kalau non elektrolit ya kamu tandain tidak ada I-nya nanti ya, tidak ada I-nya. Gitu ya. Oke, Kak, gue udah paham nih. Nah, sekarang yang ditanya adalah titik beku. Oh, kalau titik beku kaitannya sama delta TF dulu ya. Kamu akan bisa mengerjakannya dengan mencari delta TF. Ya, tapi tadi amannya nyari MR dulu ya. MR yuk kita cari yuk. C-nya ada berapa? 2 ya. H-nya ada berapa? Ada 6. O-nya ada berapa? Ada 2. Yuk kita kalikan. 2 kali 12, 24. 24 tambah 6 itu adalah 24 tambah 6, 30. 30 ditambah 16 kali 2, 32. Ya. Oke, 30 ditambah 32. Berapa? 62. Kalau kakak salah hitung, tolong dibantu ya. Kamu kan barangkali lebih bebas untuk memakai kalkulatornya. Ya, tolong dibantu aja biar kita sama-sama bisa dengan cepat ya menganalisis soal ini. Ya. Oke, kalau salah tolong diralat ya. Kalau benar kita lanjut ya. Nah, yang namanya delta T, B ya. Delta T, B lagi. Delta TF ya, titik beku. Delta TF adalah HF, itu HF ada tuh, ya ini yang udah kakak ralatkan, dikali M. M-nya sebaiknya langsung tidak ada I-nya ya, tidak ada I-nya ya. M-nya tolong diganti aja langsung dengan gram terlarut dibagi MR terlarut kan gitu. Dikali 1000 dibagi gram pelarut. Oke. Langsung aja 1,86 dikali 62 per 62 dikali lagi 1000 per 500 gram. Udah deh. Ya, sama dengan, tentunya ini ada yang bisa dicoret ya. Ya, ini dicoret, dapatnya 1. Ini dicoret, dapatnya 2. Jadi kamu punya 1,86 dikali 2. Ayo, siapa yang bisa bantu hitung? Mohon dibantu. 1,86 dikali 2. 3,72. Nah, 3,72. Oh, udah ketahuan nih. Yang ada 3,72-nya C. Tapi kenapa minus ya? Nah, mungkin kan seperti itu. Ya, ingat delta TF itu ya rumusnya adalah TF pelarut dikurang TF larutan. Ini 3,72. Nah, kamu kan punya pelarutnya ini tadi air ya. Air. Nah, berarti air itu membeku pada suhu berapa? Ya, ini kan titik beku air. Titik beku air. Nah, air membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Berarti titik beku larutannya ya otomatis ini pindah ruas. Ya, 3,72 juga pindah ruas jadi negatif, jadi minus 0,3. Kok 0, waduh. Jadi minus 3,72 ya, 3,72. Nah, begitu guys, lady and gentlemen. Kecepatan nggak Kak salah menerangkannya? Silakan diprotes aja kalau memang kecepatan. Enggak kok, Ya, Pak. apa udah ya, cukup dipahami atau terlalu lambat? Kalau terlalu lambat juga protes aja ya. Tenang saja ya. Santai ya. Ya, bebas aja maka Kakak. Ya, ini halaman 5. Oke. Ya. Kakak screenshot dulu. Baik, ayo. Ada yang mau ditanya sampai sini? Tidak? Kak, aku mau tanya. Yes, silahkan. Itu TF pelarutnya kenapa 0? Nah, karena kita punya pelarutnya adalah air. Pelarut air pasti membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Kan tadi ada pelarut, ada terlarut ya. Yang membedakannya adalah jumlahnya. Yang lebih banyak adalah
pelarut. Pelarutnya itu adalah air, betul? Nah, terlarutnya adalah cuma 62. Ini si etilen glikol. Nah, karena kamu punya pelarutnya air itu membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Pasti ya, Kak? Pasti kalau air ya. Tapi kalau bukan air, Kak, misalnya pelarutnya pakai bensin, gimana dong, Kak? Nanti dari soal pasti dikasih tahu titik beku dari bensinnya berapa. Gitu. Bagus ya, pertanyaannya luar biasa. Ya. Siapa nih dengan siapa? Ladies? Alvita. Alvita, panggilnya Vita ya. Oke. Oh, so tahu panggilannya Vita. Iya ya. Oke, ya silakan tanya lagi. Bagus, kakak seneng kalau ada yang nanya ya, paling nggak ada yang nyaut, ada yang bantuin ngitung, berasa kakak tidak sendirian. Asik. Saya mau Ya. nanya, Kak. Boleh, silakan. Kalau cara nyari itu nentuin elektrolit atau non elektrolitnya itu gimana, Kak? Nah, menentukan elektrolit sama non elektrolitnya tadi, kalau kamu punyanya misalnya saja begini ya, sorry. Misalnya kayak tadi MgOH 2 kali. Nah, kamu lihat nih. Paling kirinya ini huruf besar lalu diikuti dengan huruf kecil. Oh, ini udah pasti nih apa? Logam. Oh, kalau ada logamnya pasti dia elektrolit, pasti bisa terion. Lah, lalu Kak, kenapa Kakak tahu si etilen glikol ini adalah bukan elektrolit? Ya, karena Kakak melihat ya, di situ ada C2H6O2. Ya, ini dapat dari mana? Dari sini. Nih, dari sini. Ini kalau kakak, nah ini kan mirip sekali dengan C6H12O6. Yang di bawah adalah glukosa, yang di atas adalah etilen glikol. Nah, yang model-model kayak begini, dia tidak terion. Ya, cuma hati-hati ya, ada yang bukan logam tapi bisa terion loh. Contohnya gini deh. H2SO4. H bukan logam, S bukan logam, O juga bukan logam. Tapi kamu pasti familiar kalau H2SO4 bisa jadi H+ ditambah SO4 2-. Gitu ya. Nah, berarti dia bisa terion. Elektrolit. Tapi kalau ini tidak bisa. Oke, bagus pertanyaannya. Itu penting ya. Jadi menganalisis soal itu pertama menentukan siapa terlarut sama pelarutnya dulu. Setelah ketemu siapa terlarut, siapa pelarut, elektrolit atau bukan. Karena nanti ada I atau tidak ada I-nya. Ya, bagus pertanyaannya. Ada lagi pertanyaan? Bagus. Good. Ya, good. Ya. Tidak ada? Kalau belum ada, kakak masuk ke soal berikutnya. Ya. Soal berikutnya ya. Kita lihat dulu sebentar, kakak cari dulu soal berikutnya ya. Oke. Nah, ya soal berikutnya ini oke, bagus baik ya. Kita punya soal berikutnya ya ini yang standar-standar dulu ya. Makanya kakak paling seneng kalau justru ada soal dari kalian ya. Oh, Kak nih Kak, gue dapet dari guru gue kayak gini nih Kak. Nih gimana nih Kak? Nah, gitu ya. Tapi kalau mau dari kakak dulu deh Kak, karena guru saya belum ngasih Kak. Guru saya orangnya baik hati gitu kan. Tidak ngasih soal ya. Oh ya, nggak apa-apa juga ya. Nih. Mudah-mudahan terlihat. Nah, terlihat ya. Oke. Konsentrasi NaCl. Stop. Ya, di sini cuma ada NaCl doang ya. Mana yang terlarut, mana pelarutnya nih Kak. Nah, kalau kayak begini, maka kamu boleh mengasumsikan kalau tidak ada pelarutnya apa, cuma satu zat doang, berarti kita menganggap pelarutnya ya air karena tidak ada informasi tambahan. Ya, ini dianggap air. Ya, karena tidak ada keterangan apapun. Pelarut ya. Terlarutnya siapa Kak? Terlarutnya adalah NaCl. Oke, kakak mau nanya, NaCl paling kiri, huruf besar diikuti huruf kecil, bisa terion tidak? Ayo. Bisa terion? Bisa ya, berarti dia elektrolit. Ya, kenapa? Masih ingat atuh kalau NaCl berubah menjadi Na+ ditambah Cl-. Udah setara belum? Udah Kak, Na-nya 1, Cl-nya 1. Ya, berarti
N-nya, N itu apa tadi? Jumlah ionnya. Jumlah ion sama dengan 2. 1 tambah 1. 2 ya. Dari Na-nya 1, dari Cl-nya 1. Oke, Kak. Nah, mantap nih. Nah, ini apa kaitannya? Tekanan osmosis. Tekanan osmosis itu pi. Ya. Ya sudah. NaCl ini tadi elektrolit ya. Kalau elektrolit berarti ada I-nya ya. Berarti rumusnya begini. M R T dikali I. Nah, I ada faktor Van Hoff. Terserah kamu mau nyari yang mana dulu nih. Mau nyari I-nya dulu boleh, tapi amannya sih nyari I-nya dulu ya. Oke, kita lihat mencari I. I itu rumusnya adalah 1 tambah N kurang 1 kali alfa. Kita lihat N-nya ada 2 kurang 1, alfanya. Nah, alfanya gimana, Kak? Alfanya tidak dikasih tahu. Ya, alfanya dianggap bernilai 1. Alfanya dianggap bernilai 1. Alfanya dianggap bernilai 1. Ya. Kok nggak? Sehingga kakak punya 1 ditambah 1 kali 1, 2. Tapi kan ribet juga ya, begini ya. Jadi kakak ambil kesimpulan, kalau alfa tadi apa? Alfa tidak diketahui dari soal, tidak ditanya pula, berarti kamu tinggal bikin gini aja. I akan sama dengan N, berarti sama dengan 2. Jadi nggak perlu nyari seperti ini. Oke, Kak, ya paham lah gua. Oke, sip. Kalau sudah paham, yuk kita coba selesaikan. Pi adalah MRTI. I-nya adalah 2. Pi-nya ada 2,46. M-nya ini yang dicari. R-nya tadi ketetapan ya, 0,082 dari sonohnya. T-nya, T-nya udah dikasih tahu, Kelvin tuh. 300 Kelvin. I-nya 2. Sehingga kamu punya M-nya adalah 2,46. Silahkan dibagi dengan 0,082. Guys, maaf nih ya, kakak orangnya memang cerewet ya. Kalau kamu ketemu seperti ini pakai kalkulator biasa ngerjainnya, bisa kok. Tapi jangan salah mencet ya. Mencetnya begini, ini penyakit kakak kelas kamu ya, bukan kakak soto ini, tapi penyakit kakak kelas. Yang benar itu mencetnya gini, kalkulator dagang ya, anggap kalkulator biasa, bukan saintifik. 2,46 dibagi 0,082 dibagi 300 dibagi 2. Ya, itu caranya ya. Jadi bukan 2,46 dibagi 0,082 kali 300 kali 2. Itu salah. Ya, kita bicara pakai kalkulator yang nggak ada tanda kurungnya. Jadi kamu ngerjainnya sekali jalan aja. 2,46 dibagi 0,082 dibagi 300 dibagi 2. Silahkan yang bisa mohon dibantu ya, berapa hasilnya. Ayo. 0,05, Kak. 0,05. Nah, guys, ini penting juga kakak terangkan bahwa Pi alias tekanan osmotik atau osmosis itu pasti satuannya ATM, nggak boleh yang lain. Kalau tekanan uap jenuh boleh CMHG, MMHG boleh. Tor pun boleh ya. Tor bukan Avengers ya, bukan. Satuannya harus ATM. Karena satuannya ATM, makanya R-nya 0,082. Jadi kalau mau merubah, jangan lupa ya, 760 mm Hg itu sama dengan 76 cmHg sama dengan 1 ATM. Ini faktor konversinya. Ya. Dan soal itu sudah dalam Kelvin. Tapi kalau belum Kelvin, jangan lupa ya, cari Celsiusnya dulu, tambah 273, ini menjadi Kelvin. Nah, seperti itu. Ya, dah beres. Ini halaman berapa ya? Sebentar. Suka lupa nih, asik. Halaman. Oh, tadi juga nggak ada halamannya. Ya, sudahlah. Yang penting soalnya kayak gitu ya. Ini, sebentar. Ya. Ada yang mau tanya sampai sini? Bagus. Ya, soalnya ini bagus. Ya. Kecepatan, kelambatan? Soal dari kalian boleh? Ya. Kak, mau nanya, Kak. Ya, silahkan santai ya. Slow. Kalau soal kayak gini tuh berarti nggak mungkin pakai Pascal ya, Kak? Nggak mungkin. Karena kalau dalam kimia, Tor, Pascal itu bukan jarang ya, tidak pernah. Ya, sampai UTBK sekalipun tidak pernah. Ya.
Nah, tapi kalau toh nanti kejadian, harusnya gurunya nanti mengasih faktor konversi kalau untuk kimia ya. Kalau fisika kan dianggap kamu udah tahu. Ya, tapi tenang aja, enggak sampai Pascal. Ya, bagus pertanyaannya. Ya, makanya ini kakak wanti-wanti. Harusnya ATM. Ya. Oke, bagus. Understood ya? Understood ya? Oke, kita ke soal berikutnya ya. Soal berikutnya. Just a minute. Sorry. Kak, kenapa sih lu kamu? Kalau tampak enggak, ya karena kalau pakai laptop ya begini, pakai handphone ya begini resikonya. Ketika kakak menyalakan share screen, ya fotonya hilang ya. Kamera depan hilang. Nah, ini soal nomor 7 deh, ya. Ya, kita latihan ya dari yang mudah-mudah dulu, ya. Ada berapa makhluk di situ, guys? Ada berapa makhluk? Ada 2 makhluk. Siapa makhluknya? Asam benzoat. Asam benzoat. Wah, asam nih. Ayo, kalau asam ada I-nya nggak? Ada ya. Nah, ini kamu belum belajar ya, tapi kalau mau googling boleh ya. Asam benzoat itu terdapat dalam makanan ya. Salah satunya sebagai zat pengawet ya. Rumusnya itu MR-nya dikasih tahu ya. Rumusnya itu begini. C6H5COOH. Asam benzoat C6H5COOH. Nah, ini karena dia asam, dia terion ya guys. Jadi apa terionnya? Jadi ini COO minus ditambah H plus. Tuh ya. Jadi ada berapa jumlah N-nya? Ada 2. Ada alfa nggak dari soal? Alfa tidak ada. Berarti I sama dengan N sama dengan 2. Oke ya. Jadi di sini kenapa bisa dia elektrolit? Karena ada kata-kata asam. Yang namanya asam udah pasti dia terion. Ya, kita lihat ya. Apakah si pembuat soal juga masalah ini? ya sudahlah. Oke. Nah, kemudian ya ada 2 makhluk tadi asam benzoat dilarutkan dalam etanol. Ada makhluk lagi yang namanya etanol. Etanol. Ya, nah etanol itu tadi asam benzoatnya ini berapa gram? 12,2 gram. Sedangkan etanolnya adalah 122 gram. Menurut kamu yang lebih banyak yang mana? 12,2 apa? Iya, yang lebih banyak etanol ya. Karena yang lebih banyak adalah etanol, maka si etanol ini adalah pelarut. Nah, berarti yang di atasnya adalah apa? Ya, si asam benzoat ini zat terlarut. Gitu ya. Nah, ini adalah apa sih namanya? Salah satu contoh soal bahwa pelarutnya tidak harus air ya. Contohnya adalah etanol ya. Jadi tadi ini terlarutnya ada 2 Kak. Oh bukan ya, karena cuma ada 2 makhluk, pasti yang satu terlarut, satu lagi pelarut. Ya, oke. Nah, rumusnya jadi gimana, Kak? Ya, rumusnya jadi begini kan. Delta TF sama dengan KF sama dengan molal sama dengan sama dengan I. Seperti itu. Ya. Yang ditanya adalah tetapan kenaikan titik didih molal. Oh, titik didih. Maaf ya, guys. Tidak fokus faktor umur ya. Titik didih itu harusnya B, ya. Tetapan didih molal. Oh, soal ini nanya KB dah. Ya, kakak pretelin dulu aja delta TB. Delta TB ada nggak sih, Kak? Ya, ada tuh kenaikan titik didih. Jadi kata-kata kenaikan titik didih. Kenaikan, penurunan pasti delta ya. Kenaikan, penurunan ini pasti namanya delta. Delta apa? Delta TB dong. Kenapa titik didih? Ya. Oke, delta TB-nya ada dari soal 1 derajat. Ya sudah.
Perlu dirubah nggak Kak ke dalam ATM? Ya enggak ada. Ke dalam Kelvin? Enggak dong. Kelvin hanya ada di tekanan osmotik. 1 sama dengan KB yang ditanya. Molalnya kita rubah ya. Gram terlarut dibagi MR terlarut dikali 1000 dibagi gram pelarut dikali. Ini pengganti M ya. Molalnya Kakak langsung rubah. I-nya ada 2 nih dari yang di atas yang kuning tuh tulisannya ya. Terus Kak, ya sudah masukin aja angkanya ya. KB gram terlarutnya 12,2, MR-nya 122 dikali 1000, wis ada delay. Gram pelarutnya 122 ya. Nah, kemudian dikali 2. Ya. Sehingga Kakak punya, nah ini gimana nih ya? Kita coba bisa nggak dicoret-coret? Mungkin bisa ya. Ini Kakak kalikan dengan 10 jadi 122, kecoret sama ini. Ya, tuh bawah. Ya, jadi kamu punya 1 sama dengan KB. Ya, kemudian 2 kali 100 itu 200, bawahnya adalah 122. Kalau Kakak salah itu tolong dibantu ya, diralat Kak itu kayaknya kurang tepat ya. Yes, ya kayak gitu. Coret-coretnya 1 jadi 100, 100 jadi 200 dari mana? Dari kali 2 belakang, bawahnya 122 sehingga KB-nya menjadi 122 dibagi angkanya tidak tepat nih ya. Tidak ada jawabannya kah? Ya, mungkin ya bisa saja seperti itu. Ya 122 dibagi 200. Kalau nggak salah sih begini. Ya, kalau Kakak nggak salah ngitung ya, ini benar nggak coret-coretannya? Kalau kamu mau langsung sih KB sama dengan 1 kali 122 dikali 122 dibagi 12,2 dibagi 1000 dibagi 2. Oke. Silakan yang mana aja, mau yang kiri boleh, yang kanan boleh, tapi amannya sih yang kanan deh. Yang kiri takut salah ngitung nih. Tolong dibantu, kali bisa dibantu berapa Pak? Kalau nggak ada jawabannya, nah tadi Kakak bilang ya, barangkali soal itu tidak memprediksikan si asam benzoatnya dia punya. Iya, bisa saja salah Kak, bisa. Highlighter. Ya. Silakan berapa ini? Bisa dibantu? 1 kali ya kenaikan dari dirinya 1 betul, nggak salah. Ya. 1 kali 122 kali 122 dibagi 12,2 dibagi 1000 dibagi 2. Ayo. Silahkan. Ada yang bisa bantu? Nah, yuk. Gimana? 0,61 Kak. 0,61 ya. 0,61 baik. 0,61. Kok nggak ada Kak jawabannya? Ya tadi Kakak bilang, barangkali ya soal ini tidak memprediksikan adanya I-nya. Coba kalau kamu nggak pakai 2-nya, ada nggak jawabannya? Yang D, Kak. Kenapa? Yang D ya? 1,22. Iya. 1,22 kan. Nah, di sini ya kejelian kita bahwasanya ya, Kak, kalau misalnya soalnya tidak ada ralat dari Bapak Ibu gurunya, apa yang bisa saya lakukan? Ya, kamu tadi paling enggak terpaksa menjawab yang D. Tapi secara hakikat keilmuan kamu tahu jawabannya yang benarnya adalah 0,61. Ya. Kalau Kakak sih yakin jawaban Kakak kurang lebih benar. Kenapa? Karena di sini kan Kakak punya air saja, titik didih molalnya KB-nya 0,52. Ya, sedangkan ini kan tak ada siapa sih etanol ya. Etanol berapa nih ya? Oke. Ini
0,61. Ini kan nggak jauh beda. Ya, oke. Ya, tapi oke lah. Kurang lebih seperti itu ya penjelasannya ya. Jadi kamu harus tahu yang namanya asam benzoat itu haruslah ya bisa terion. Ada I-nya ya, asam benzoat. Oke. Ini kamu temui asam benzoat itu pada ya ciki, makanan lah banyak. Ada juga natrium benzoat. Nah, itu saudaranya, turunannya bukan saudaranya. Jadi kalau kamu C6H5COONa itu natrium benzoat. Ya. Oke, bagus ya. Ada pertanyaan sampai sini? Silahkan. Monggo, silakan tanya aja. Ingat, malu bertanya susah di jalan. Banyak bertanya artinya kepoan. Yuk, kepo, kamu lagi ngapain ya kan? Udah makan belum? Ya, dirit doang. Jangan sedih ya. Baik, kakak mau ngobrol dulu ya. Tuh, gelap ya, mati lampu. Ah, malu lah ya. Nah, stop aja videonya. Oke, kita ngobrol-ngobrol dulu. Gimana? Alvita, Arya, Asta, Fatia, Reza, Maula, Haris, Raffi, Niki, Raden, Ayu, Randi, Rayi, Ria, Setyarini, Syafiq, ada Yoga ya. Oke, nggak usah malu sama kakak untuk nanya aja ya. Oke, ini Asta apa nih? Yes. Oke, itu deh soalnya kurang lebih ya. Ada soal dari kalian? Masa nggak ada? Silahkan tanya aja, nggak apa-apa. Mumpung ini, nggak usah malu ya kalian. Oh, kak, kalau gue nanya nanti gue disangkanya ini lagi kak. Ih, jangan begitu ya. Slow aja, slow. Ya. Silahkan. Ada yang mau tanya? Oke. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, ya kakak coba nyari soal lagi nih, ya. Oke, apa lagi ya? Rai ada soal nggak, ya? Kali Rai ada soal. Kita lihat-lihat dulu ya. Mana nih soalnya ya? Ini ada nomor berapa nih? Ah, udahlah, ini aja. Nah, ini soal kayak gini. Ini soal analisis biasanya keluar dalam soal UN dulu ya, dulu. Tuh masih ada UN, sekarang udah nggak ada UN. Ya. Oke, diperhatikan terlihat jelas di layar kalian. 10 kg air tidak membeku pada suhu minus 5 derajat. Agar 10 kg air tidak membeku pada suhu minus 5 derajat Celcius, perlu ditambahin NaCl. Ya. Aduh, oke guys, ya. Ralat lagi ya. Apa sih Kak? Ralat mulu. Ini KB, B itu buat didih. Sedangkan kita bicara beku. Kalau beku itu F ya. Oke. Oke, ini ada yang gimana? Ada chat ya? Oh, tidak ada suara ya, Arya. Oke, siap. Yang lain, halo. Apakah suara kakak terdengar dengan jelas? Halo? Terdengar, Kak. Oh, terdengar. Udah ya? Oke. Kalau ini karena gelap, kakak nggak enak ya. Disangkanya nanti gelap-gelapan ya. Jadi kakak matiin aja ininya. Lagi pula lagi share screen kok nggak bisa. Nah, ada berapa makhluk di sini guys? Silahkan guys, ada berapa makhluk? Ada 2 makhluk ya. Pertama, kamu punya air. 10 kilo lagi nggak tanggung-tanggung. Fix ini udah pasti pelarut, Kak. Oke deh, pelarut ya. 10 kilo. 10 kilo itu alias 10.000 gram. Emang rubah ke dalam gram ya, Kak? Ya, amannya enak rubah ke dalam gram. Karena rumusnya tadi kan gram pelarut ya. Nah, kamu punya NaCl ya. Ini sebagai terlarut. Tadi kakak bilang NaCl, huruf besar, huruf kecil paling kiri. Berarti dia menjadi Na+, Cl-, terion. N-nya ada 2, karena tidak ada alfanya, berarti I-nya juga 2. Sip. Nah, agar tidak membeku pada suhu min 5, maksudnya gimana sih Kak? Nggak usah terlalu khawatir masalah kayak gitu. Anggap aja, ya, kamu punya TF larutan, alias titik beku larutannya itu adalah minus 5 derajat Celcius. Udah gitu. Ya. Lalu kamu punya
rumus tadi kakak bekali ya, delta TF adalah TF pelarut dikurang TF larutan. Ayo, pelarutnya kan air. Betul? Berapa titik beku air? 0 derajat, Kak. Iya, 0 derajat. Larutannya udah ada tuh, -5 kan? Karena kita pengen tidak membeku pada -5 ya. Ditulis aja -5. Berarti kamu punya tuh delta TF-nya adalah 5 derajat Celcius. Udah, Kak, gue udah dapet gitu. Lalu bagaimana? Ya, lalu ya kita masukkan aja apa yang bisa kita cari. MR, Kak, bisa dicari? Oh, boleh. MR, NaCl, Na-nya 1, Cl-nya 1. Berarti 23 ditambah 35,5 menjadi 58,5, Kak. Good, pintar. Nah, lalu dari sini kakak bisa dapetin apa nih? Kayaknya bisa dapatkan massa dari zat terlarutnya. Ya, bisa dong kakak mencari begini. Delta TF sama dengan KF dikali M dikali I ya. KF-nya adalah 1,86, M-nya adalah gram terlarut, MR dikali 1000 dibagi gram P. Nah, makanya tadi kakak rubah jadi dalam gram ya. I-nya adalah 2, sehingga delta TF-nya ini nanti dimasukkan aja angkanya ya. Kakak mau dapetin gram terlarut. Gram terlarut adalah, pastinya kan begini ya, kalau dalam matematikanya nih, MRT dikali gram P dibagi 1,86 1000 sama 2. Ya, mohon nanti dibantu hitung ya. Ini adalah deltanya ada dapat nih dari atas nih 5. Delta TF-nya 5, MR-nya adalah 58,5, gram pelarutnya 10.000. Ya, lalu 1,86 ya, kemudian dikali 1000 dikali 2. Oke. Nah, tadi jangan lupa apa kakak bilang? 5 dikali 58,5 dikali 10.000 dibagi 1,86 dibagi 1000 dibagi 2. Silakan dibantu berapa ya? Ayo, ayo. Ayo. Berapa? 786,29, Kak. Oke, terima kasih banyak ya. 786,29 gram. Tapi masih Ya, panjang Kak, Kak, sebenarnya. masih panjang. Nggak apa-apa, jangan panjang-panjang. Nanti kita capek bacanya. Oke, ya. Nggak apa-apa, kita bulatkan aja ya. Oke, ya. Nah, ada nggak angka 786? Ada, Kak, ternyata dari soalnya 786 nih. Ya, berarti agar dia pada suhu 5 derajat Celcius itu tidak membeku, diapain? Ya harus lebih betul dari 786. Jadi batas minimalnya itu 786. Kalau kamu ngasih 786, itu berarti masih membeku. Tapi kalau lebih dikit ya jadi 787. Atau kayak gini deh, 786,29. Sorry, maaf. Berarti ya itu sudah tidak membeku. Ya berarti ini benar ya. Berarti ini benar. Artinya apa? Dia akan membentuk larutan yang tidak membeku kalau kita punya NaCl-nya lebih dari 786 ya. Oke, Kak, kenapa itu lo tulis ada part 1 sebentar. Bentar ya. Karena kakak mau menerangkan BCD ya, karena ini tipikal soal UN nih. Ya, sebentar. Sorry. Oke. Pegel juga sebenarnya ngapus ya. Ya, kakak. Ayo, siapa yang masih ingat kepada pelajaran waktu kelas 10? Ya, ini tadi B sudah ya. B sudah. Kok B sudah. Untuk yang A sudah. Sekarang NaCl apakah elektrolit kuat? Ayo, silakan. Elektrolit waktu pelajaran kelas 10 ada yang kuat, ada yang lemah ya. Oke.
Masih ingat bedanya apa? Kalau elektrolit kuat, dia terion sempurna. Berarti alfanya bernilai 1. Atau derajat ionisasinya kalau dalam persen 100%. Nah, apa saja yang tergolong ke dalam elektrolit kuat? Nah, kan gitu. Masih ingat apa saja yang tergolong ke dalam elektrolit kuat? Elektrolit kuat itu yang pertama adalah asam kuat. Ya, lalu adalah Garam. garam. Nah, ya kalau garam ini sebenarnya masuk nih si basa termasuk ke dalam garam-garaman. Jadi kakak tidak akan bilang asam pasangannya ada basa kak. Ya kakak masukkan basa itu ke dalam ini ya, ke dalam garam. Ini deh termasuk basa kuat ya. Oke, nah asam kuat ada 7, tapi kalau kamu udah hafal bagus, kakak nggak tulis ulang. Tapi kecuali bolehkah ditulisin? Kakak tulisin. Ya. Kalau elektrolit lemah itu adalah asam lemah. Ya. Lalu ada lagi basa lemah. Ya. Yang kemudian yang non elektrolit. Yang non elektrolit berarti kakak nggak usah bahas ya tadi ya, glukosa, ya gula-gulaan, urea, alkohol, dan lain-lain. Senyawa hidrokarbon ya, hidrokarbon alkanal, alkena itu termasuk ke dalam non-elektrolit. Ya, nah posisi NaCl di mana? Ke NaCl itu garam. Na plus Cl min terion menjadi ion Na plus sama Cl min. Ya, tidak ada OH min, tidak ada H plus, ini kan garam. Definisi waktu kita belajar pH kan kayak gitu. Ya, oke. Ya, oke. Mudah-mudahan sini cukup jelas ya. Berarti benar sekali. Jawaban yang B itu juga termasuk yang benar. NaCl adalah elektrolit kuat, masuknya ke dalam garam. Ya. Bentuk molekul air tetrahedral. Aduh, ini juga pelajaran kelas 10. Benar nggak molekul air tetrahedral? Salah. Molekul air tidak tetrahedral. Molekul air bentuknya adalah bentuk V dengan sudut 34 derajat. Ya, dulu kalau nggak salah pelajar. Bentuk dasarnya betul tetrahedral. Kalau empat tangan ini 1, 2, 3, 4 terisi, ya betul tetrahedral. Tapi kalau cuma dari 4 ini terisi 2, ini bentuknya adalah bentuk V, ya, bentuk V dengan sudut istimewa 34-an derajat, ya. Bukan suhu ya, ini derajat ini ya, si sudut, ya. Nah, ini pelajarannya ada di geometri molekul ya. Boleh kalau mau googling lagi atau YouTube kan ya, lihat videonya. Masuk ke geometri molekul. Adanya di kalau H2O itu bentuknya V ya, pelajaran kelas 10 juga. Kelas 10 apa kelas 10 kalau nggak salah ya. Nah, jadi yang ini salah ya guys, ini salah. Berarti udah dapat dong Kak jawabannya C, karena yang diminta kecuali iya sih, tapi nggak apa-apa lah kita bahas yang D. NaCl dapat reionisasi sempurna. Oh betul, kenapa? Karena NaCl adalah tadi ya, NaCl adalah garam ya. Berarti dia bisa terion sempurna. Terion sempurna berarti nanti alfanya 100 atau 100% ya. Dalam air terdapat ikatan hidrogen. Betul banget. Kenapa? Ikatan hidrogen itu adalah termasuk ke dalam gaya-gaya antar molekul. Gaya-gaya antar molekul. Terjadinya pada senyawa apa, Kak? Pada senyawa handphone. Senyawa yang mengandung atom H dengan atom F atau O atau N. Handphone. Asik. Ya. Apa saja sih, Kak, gaya-gaya antar molekul, Kak, selain ikatan hidrogen? Ada gaya dipol-dipol, dipol permanen ya. Ada gaya dipol induksi, ada dipol sesaat. Yang kalau bergabung mereka disebut sebagai gaya-gaya van der Waals. Ya, kayak es krim ya. Oke, jadi ini benar, ini juga benar. Wih, Kak, materi UN susah juga, Kak. Beruntung gue nggak dapat UN nih. Iya, ya. Tapi bisa saja keluar di paling tidak di UTBK. Kalau soal simak ini terlalu mudah. Asik. Ayo, ada yang mau nanya nggak? Ini soal bagus nih. Tanya, silakan kalau mau nanya. Ya, ada yang mau nanya, guys?
Tidak usah malu ya untuk bertanya. Malu bertanya sesat di jalan. Oke. Maula mau nanya asik. Randi? Pria? Setiarini? Ada yang dari SMA mana nih? Ada yang dari SMA 70 nggak di sini? Ada? Tidak ada? Oke. Yang dari Maestik, siapa saja nih? Saya, Nggak usah Kak. malu ya. Oke, Rai ya. Maestik ya, Rai ya. Ya, temannya Rai ada nggak dari Maestik siapa? Ayo. Ada? Ada yang dari mana ya? Lestari, Alisari. Tidak ada? Oke deh. Depok 2. Cibubur. Tidak ada? Ya. Poin Suluka kepo banget nanya-nanya. Iya kan, pepatah mengatakan tidak kenal maka tidak sayang ya. Biar kamu tidak usah sungkan ya nanya sama kakak. Ya. Baik, kalau tidak ada ya kakak lanjut ini tadi kita mulai 15.30 sampai jam 5 ya. 5 lebih lah, 5 lebih dikit. Kalau kamu bosan sama kakak, silahkan chat pribadi aja kak. Mohon maaf izin live. Boleh ya. Tapi kalau ada kesempatan nih kak, gue mau nanya soal yang ini nih, ya kan? Gak usah malu ya. Siapa tahu teman kamu belum dapat soal itu, ya kan? Kamu bisa sharing soal ya. Jadi ilmu juga. Kamu dapat hal juga kayak gitu ya. Oke silakan. Ada yang mau nanya? Tidak ada? Tidak ada nih. Aduh. Oh ini. Ya. Ada yang sudah sampai penyetaran reaksi redoks nggak guys? Belum ya? Belum, Kak. Belum ya? Oke. Mau masuk ke materi itu aja apa kita cari soal koligatif yang serupa? Koligatif dulu. Koligatif Apa aja mau- dulu, Kak. Koligatif, boleh. Iya. Oke, siap. Nah, ini kayaknya gimana nih? Oke. C6. Ini sama nih ya. Nah, ini tadi juga soal itu tidak asam benzoatnya, dia lupa ngasih I-nya ya. Yang bikin soal mungkin sedang galau ya. Tapi di sini udah masuk ke soal yang tipikalnya UTBK nih. Kalian kan, ya mudah-mudahan sih kakak tidak berharap kalian jadi pejuang UTBK. Kakak berharap kalian bisa tembus PTN-nya melalui jalur undangan. Amin, ya kan? Oke, dari sekarang tuh jangan sampai nilai di semester ini merosot. Ini paling berat semester 5 ya. Paling berat semester 5. Ya. Jadi kalau kalian mau nanya soal sama kakak, boleh. Cuman coba dulu. Kenapa? Kalau kakak, insya Allah selama sempat kakak bantu jawabin, ya nggak ada masalah. Ya kan? Cuma kalau kamu nggak baca soal dulu, takutnya nanti keluar saat ulangan, nanti malah tidak bisa. Ya coba dulu, paling nggak kalau udah nyoba kan, udah ada yang termemori oleh kamu. Termemori apa sih? Yang mungkin kamu ingat, oh ini kayaknya pernah gitu ya. Baik, kita lihat soal nomor 9. Tekanan osmotik dari asam benzoat dalam benzen adalah 2 atm. Maka larutan 20 gram senyawa dimernya dalam pelarut yang sama mempunyai tekanan osmotik berapa, ya kan? Ini soal UTBK nih. UTBK zaman jadul tapi ya. Kakak mau nanya nih. Kalau kamu punya C6H5OH tadi gimana? C6 bilang tadi C6H5COOH terion jadi C6H5 minus COO minus H plus ya. Jumlah ionnya ada 2 ya, berarti sama dengan I sama dengan 2. Dari mana 2? Ini 1, ini 1 ya. Nah, terus kamu punya dimer dari si ini ya. Dimer dari si ini sebenarnya kalau kakak mau ini kan sih begini nih. Ini maaf ya, mungkin agak aneh, cuman biar kamu tahu maksudnya dalam kurung 2 itu apa tuh begini. Dimernya itu adalah C6 agak aneh memang soalnya nih.
C6H5 dalam kurung dimernya 20 gram dimernya, agak aneh. Ya. Agak aneh berarti sebenarnya kayaknya bukan ini deh, dimernya itu kalau nggak salah sih kakak dulu sih ngelihat dimernya. Start, kakak lupa nih. Kayaknya sih begini zatnya. Tapi oke lah ya, kakak juga ragu ya. Kakak melihat ke soal aja. Ke soal itu dia tinggal senyawa yang sama, C6, H5, COOH, tapi dikurung 2. Ya, berarti kan kalau dikurung 2 ya ini tinggal jadi begini aja kan. C6, H5, COO min, ditambah, ya, 2H plus. Berarti N-nya sama dengan I sama dengan 4. Ya. Oke. Sampai sini dulu, kakak stop. Paham? Paham nggak? Nah, kenapa? Karena ini kan dikali 2. Ya, berarti kan ininya ada 2, H-nya juga ada 2. Udah gitu aja. Karena ini adalah dalam kurung 2 itu artinya dikali 2 kan gitu. Berarti dikali 2 aja semuanya. Ya. Nah, sekarang kita punya nih tekanan osmotik pada susu itu mempunyai tekanan osmotik sebesar ya. Nah, sekarang gini. Kan kakak punya rumus P adalah M RT. Ya. Ada I karena dia elektrolit. Cuma masalahnya sekarang I-nya kan beda, yang 1 2, yang 1 4. Tapi bagian sininya kan sama nih ya. Bagian sini kan sama. Nah, bagian RT-nya sama. Sehingga kakak punya rumus nanti begini. P per M I buat yang C6 H5 COOH. Ini gimana kakak nulisnya? Ya, pakai kata-kata aja ya, ribet kalau pakai begini. Ya, kakak tulis di sini adalah si asam benzoat. Asam benzoat. Sebelah kanan, P-nya itu buat si dimernya. Nah, gitu. Ya. Oke, guys. Kita mainkan nih. Ya. P-nya katanya 2 ATM buat si asam benzoat. Ya, yuk. Berarti di sini ya. Nah, ini bagian kiri nih. 2 ATM per. Nah, M-nya kakak ganti nih. M-nya itu kakak ganti menjadi gram benzoat. MR-nya itu nggak tahu ya, anggap aja MR benzoat ya. MR benzoat. Kakak pakai kata-kata. Gram benzoat, MR benzoat dikali 1000 dibagi volumenya. Volumenya diketahui tekanan osmosis 10 gram benzoat dalam 2 ATM pada susu maka oke, nggak ada volumenya ya, berarti kita anggap volumenya sama ya. Volumenya sama. Ya. Sebelah kanan kan yang ditanya ya, berapa ATM? Gram dari si dimernya dibagi MR dimer dikali 1000 per volumenya. Ya, oh mohon maaf ini kakak terlalu mepet sebelah kiri ya. Nanti yang di bawah mudah-mudahan tidak ini. Guys, kakak minta tolong. Mana yang bisa dicoret? Angka 1000 bisa dicoret? Bisa. Volume bisa dicoret? Bisa, karena volumenya nggak dikasih tahu. Ya. Nah, selain itu nggak ada yang bisa dicoret lagi. Sehingga kamu dapat 2 per gram benzoat ada 10 gram. MR-nya nggak usah dicari ya, MR benzoat anggap aja nggak tahu lah berapa. Sama dengan X per, nah gram dari si dimernya itu 20 ya. MR dimer, nah kamu lihat ini pentingnya angka 2 di sini artinya dikali 2. Artinya kalau MR di sini 1 juta, maka MR di bawah 2 juta.
MR di sini 10 juta, maka yang bawah 20 juta kan dikali 2 ya. Maka di sini menjadi 2 MRB. Jadi MR di mer itu kakak tulis menjadi 2 kali MR benzoat. Kenapa? Karena ada pengali 2. Ya, udah. Ada yang bisa dicoret lagi? Ada, Kak. Nah, yang mana yang bisa dicoret lagi? Si MR-nya bisa dicoret. Nah, sehingga kamu punya jadi berapa tuh? 2 per 10 sama dengan X per 20 per 2. Ini 10 juga, sehingga kamu punya 2 per 10 sama dengan X 10 ya. Berarti X-nya sama dengan 2. Lah, sama dong Kak jawabannya. Iya, jawabannya C. Oke, ayo ada yang mau tanya? Enggak sampai sini ya. Di sini ya perlu pengetahuan kamu bahwa RT pada pi sebelah kiri sama pi sebelah kanan sama, sehingga kakak dapatkan turunan rumusnya membandingkan 2 buah larutannya itu pakai rumus ini aja ya. Ini namanya rumus turunan ya. Karena dia RT-nya sama ya. M sama I-nya taruh di bawah. Oke, jadi ini tuh sebenarnya RT kiri sama dengan RT kanan, kan sama RT. Ya. Nah, lalu pengetahuan dimer ini penting. Dimer itu berarti dikali 2 ya. Oh, ada I-nya ya, Kak. Oh, Kakak hilaf, I-nya gimana? Oh, maaf ya, I-nya harus ada. Sorry. Ya, jangan-jangan ini bukan final answer nih. Ya. Bentar, Kakak ralat. Ya, I-nya Kakak terlupa tulis. Ya. M kali I ya. Ini kan I-nya tadi nggak ada ya. Ini ada I-nya. I yang di kiri, ini I yang di kanan. Oh, nggak muat lagi. Bagaimana dong? Ya, di sini deh. Penting ya, lupa kakak. Ini ada I. Ini ada I. Oke, sebentar. Oke, ini I-nya ya. I-nya yang buat sini. Ini I-nya yang buat si benzoat. Ini I-nya yang buat dimer ya. I yang buat benzoat itu berapa tadi? I benzoatnya 2 ya. I yang buat dimernya adalah 4 ya. Berarti tadi kakak salah. Belum tentu ini ya. Oke, berarti di sini 2 ya. Di sini 4. Nah, ya. Oke. Berarti kakak punya 2 per 20 sama dengan X per, kalau nggak dicoret aja lah ya. Coret. Insya Allah. Coret habis ya. Jadi 1 per 40 ya. 1 per 10. 1 per 10 sama dengan X per, ini bisa dicoret Kak. Coret. Galau nih Kak. Coret. Ya. Berarti kakak punya 1 per 4X sama dengan 4 ATM. Oke guys, kakak ralat. Karena kakak kutil, kurang teliti memasukkan I-nya. Tuh jawabannya. Ya. Baik. Jangan lupa ada I-nya. Ya, oke. Sorry, ini kebetulan tadi karena tadi mepet nulisnya ya, alasan aja. Kakak lupa, benar-benar lupa tadi ya. Ada I-nya ya, I-nya beda ya. I benzoat sama I dimer beda ya. Oke, sebentar. Oke, ada yang mau nanya guys sampai sini guys? Silahkan guys. Gak usah malu guys. Oke. Kak mau tanya. Ya boleh, sebentar ya, sebentar. Oke, apa yang mau ditanyakan?
Kan tadi Silakan. Kakak bilang kalau I-nya beda kan dimasukin ke rumus. Berarti kalau sama I-nya nggak usah dimasukin, Kak. Oh iya, kalau sama I-nya ya, maka tidak perlu dimasukkan rumus. Artinya gini, sebenarnya perlu sih perlu aja, tapi langsung aja dicoret. Coret, kenapa? Karena nilai yang sama dicoret. Sebaiknya dalam penulisan rumusnya, ya apalagi kalau PR ya, ditulis aja I-nya, tapi kalau kamu tahu I-nya sama ya tinggal coret aja. Itu untuk ya melatih kamu membedakan mana elektrolit, mana non-elektrolit. Ya, elektrolit tanpa I, elektrolit dengan I, non-elektrolit tanpa I. Ya, oke, bagus pertanyaan. Oke, Kak. Mm-mm. Ada lagi yang lain? Ayo guys, tanya guys. Kalau nggak ada, ini karena udah jam 5:05 ya, kakak kasih kayak kalau apa ya? Kalau post screen, kayak film Avenger aja ada post screen. Nih, materi yang akan kalian dapatkan di bab sesudah ini ya, namanya penyetaran reaksi redox. Perhatikan gambar di sini. Perhatikan yang di layar kamu ya. MnO4 minus, Fe2 plus. Kemudian ini Fe3 plus, lalu Mn2 plus. Oke. Diminta untuk menyetarakan reaksi redox. Nah, artinya apa? Jumlah zat di kiri dengan jumlah zat di kanan. Ya, itu harus sama. Guys, di sini cuman prolog doang biar kamu tahu, oh, ini yang akan gue pelajari ke depannya. Jadi kalau kamu belum terlalu paham, nggak ada masalah. Ya, nanti ada yang namanya menghitung bilox nih, ya. Misalnya gini. Bilox dari O berapa, Kak? Waktu pelajaran kelas 10 kamu tahu bilox O itu min 2. Oke, gue udah tahu, Kak. Masih ingat gue bilox O min 2. Nah, bilox Mn-nya berapa kan gitu. Nah, cara nyarinya begini. Mn ditambah 4O sama dengan min 1. Min 1-nya dari sini. Itu kan min artinya min 1 ya. Oh, biloxnya tadi minus 2 ya. Itu di atasnya udah ditulis. Berarti Mn dikurang 8 sama dengan min 1. Berarti Mn adalah 8 kurang 1 plus 7. Oke, Kak. Gue tahu sekarang biloxnya adalah plus 7. Ya, Kakak taruh di sini ya. Kakak taruh di sini. Ini plus 7. Ini minus 2. Ini biloxnya sesuai muatannya ya. Fe 2 plus berarti muatan 12. Ini 3 plus muatannya 3. Nah, Mn berarti plus 2. Oke. Lalu kamu tarik garis. Zat mana yang berubah M biloxnya? Mn, Kak. Berubah ya Mn-nya ya. Oke, jadi apa Mn-nya? Jadi, MnO4 minus berubah menjadi Mn2 plus, Kak. Oke. Tarik garis. Oke, warna merah deh. Sret. Nah, Fe juga berubah, Kak. Tapi dia naik, Kak. Oh ya, sudah tarik garis juga. Nah. Oke, kita lihat di sini. Tadi ini plus 7. Ini plus 2. Ini plus 2. Kok pakai ini? Ini plus 2. Ini plus 3. Ya, perhatikan sekarang. Mn-nya ada 1. Berarti 1 kali plus 7, 7. Ini Mn-nya juga ada 1. 1 kali 2, 2. 7 ke 2 itu kan selisihnya 5 ya. Nah, kamu cari selisihnya. Dia akan jadi elektronnya. 5 elektron. Dari mana? 7 kurang 2. Angka besar kurang angka kecil. Ini juga gitu. Fe-nya ada 1, Kak. 1 kali 2, 2. Ini juga 1, Kak, Fe-nya. Iya, 1 kali 3, 3. Nah, totalnya ada 1 elektron. Nah, elektronnya dibuat sama. Berarti ini kamu kali 5. Nah, ini kamu kali 1. Karena 1 kali 5, 5. 5 kali 1, 5. Sehingga kamu punya, ya, ini yang Mn itu 1 ya. 1 kali 1, 1. Yang Fe 1 kali 5 ya, ini jadi 5, 5 Fe2 plus menjadi 5 Fe3 plus. Ketemu 1 Mn2 plus. Ya. Oke. Ya, ini materi yang akan datang ya. Jadi Kakak coba ngasih prolog aja. Oke. Oke, diingat-ingat ya. Diingat-ingat ya. Oke. 1 Mn 4 minus ditambah 5 Fe2 plus menjadi 5 Fe3 plus ditambah 1 Mn plus 2.
Mudah-mudahan nggak salah nih. 5, iya benar. Baik guys, di sini hampir selesai, baru 80%. Sekarang nanti akan terbagi menjadi 2. Ya, kamu mengerjakan sampai tahap akhirnya mau suasananya asam, mau suasananya basah. Atau suasananya basah. Jadi bisa dua-duanya, ya. Nah, karena kebanyakan soal itu suasana asam, kakak ajarkan nanti kamu begini. Ruas yang O-nya kurang ditambah dengan H2O. Ditambah H2. Ya, ruas yang H-nya kurang ditambah H+. Ditambah H+. Guys, kamu lihat. Berapa sih O di sebelah kiri? Di sebelah kiri, O-nya ada 4. Betul? Di sebelah kanan, O-nya tidak ada. Mana ruas yang kekurangan oksigen? Silakan. Kakak mau nanya, ruas kiri ada 4. Dari mana 4? 4 kali 1. Ruas kanan tidak ada oksigen. Berarti ruas mana yang kekurangan oksigen? Kanan. Kanan. Berapa kurangnya? 4. 4 kurangnya, Kak. Oh, berarti kamu harus menambahkan sebelah kanan itu dengan 4H2O. Nah, sekarang kamu lihat. Penambahan H2O di sebelah kanan menyebabkan H di kiri ini tidak ada. H di kanan jadi ada 8. Betul nggak? Dari mana 8? Dari 2 dikali 4. Ya. Berarti sekarang ruas mana yang kekurangan H? Kiri. Kiri. Berapa kurangnya? 8. 8. Berarti kakak tambah dengan 8H plus gitu guys. Ya. Oh ini nggak cukup nih kakak, maaf nih mesti begini ya. Nah ini sudah selesai Kak. Sudah kamu lihat secara unsur ya. Secara unsur. MN di kiri ada 1, MN di kanan ada 1. Unsur ya jumlahnya. FE di kiri ada 5, FE di kanan ada 5. H di kiri ada 8, H di kanan ada 8. O di kiri ada 4, O di kanan juga 4. Ya, dari mana sih 8 kah? Hanya 2 kali 4, 8. O-nya 1 kali 4, 4. Ya, secara unsur sudah setara. Sekarang perhatikan yang hijau ya. Secara muatan. Dilihat, ini min 1 artinya ya. Jadi min 1 kali koefisiennya 1. Min 1 kali 1. Totalnya adalah min 1. Kalau di sini plus 2. Dikalikan dengan 5. Berarti 2 kali 5. 10. Betul? Berarti min 1 tambah 10. Ini plus 1 dikali 8. Berarti 1 kali 8. Totalnya 8. Nah, ya. Berapa tuh total sebelah kiri? Sebelah kiri ada berapa? Min 1 tambah 10 tambah 8. 17. 17. Kita lihat yang kanan ya. Yang kanan. 3 kali 5. 3 kali 5. 15. Di sini 2 kali 1. 2. Ditambah, nah ini kalau nggak ada, ini dianggap 0 ya. Kalau nggak ada. Berarti 0 kali 4, 0. Nah, berarti kamu punya 15 tambah 2 tambah 0. Juga 17. Nah, inilah yang akan kalian pelajari nanti. Ya, yang akan kalian pelajari di penyetaran reaksi redoks. Ini baru satu metode. Nanti ada metode lain yang tidak perlu menghitung biloks, tapi nulisnya aja agak pegal, namanya metode setengah reaksi. Ya, nah itu intermezzo dari kakak ya. Wow, intermezzonya bikin pusing kak. Nah, karena ya kakak harus mengasih tahu apa yang akan kamu hadapi di bab sesudah ini. Jadi kamu harus bersemangat nih di bab koligatif, harus nyimpen poin ya. Jadi usahakan bagus ya, di koligatif setinggi-tingginya ulangan. Oke, guys, itu aja dari Kak Sahala ya. Udah kakak screenshot, ini juga udah direkam ya. Terima kasih buat Alvita, Arya, Asta, Fatia, Maula, Muhammad Haris, Muhammad Rafi, Niki Tirta, Raden Ayu, Randi Rai, Ria, Setiarini, Syafiq, dan Yoga. Ya, kakak pamit dulu ya.
Oke, kan gelap ya. Mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Ya, silakan boleh live group. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.